Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masih melanjut pengajian kita kemarin subuh, yaitu tentang haji. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, hukum melaksanakan haji itu fardu ain untuk satu kali seumur hidup ya, untuk orang Islam yang mampu, yang mukallaf. Nah, itu. Terus rukun haji di sini dikatakan arkanuhu khamsatun. Jadi haji itu ada rukun, ada wajib. Kalau rukun itu andai kata tidak kita laksanakan, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib, andai kata tidak kita laksanakan, ya hajinya tetap sah. Cuman wajib membayar dam, ya, menyembelih kambing. Rukunnya yaitu yang ada 5 di sini dikatakan arkanuhu khamsatun. Rukunnya ada 5. Ya. Yang pertama masang niat, ihramu ma'an niat, masang niat haji, ya. Masang niat haji. Jadi tergantung niatnya itu 3 macam. Ya, kalau haji kena haji itu 3 macam. Ada haji ifrad, berarti niat haji baik. Ada. Berarti ifrad itu kan haji andalah. Berarti waktu kita niat, ya niat haji, dengan niat melaksanakan haji, bisa fardu karena Allah Ta'ala, ya. Atau dengan niat melaksanakan haji, oleh karena itu saya pada saat ini berihram. Nah, tidak. Sudah itu, atau niat haji qiran, atau sekaligus dengan niat haji dan umroh sekaligus. Berarti nama qirannya segempak bersama-sama. Artinya haji dengan umroh itu sekali gawe. Tidak, itu nama haji qiran. Artinya tawaf, ya berarti kalau kita melakukan tawaf, itulah tawaf hajinya, itulah tawaf umrohnya. Ya, itulah sa'i hajinya, itulah sa'i umrohnya. Itu sekali jalan namanya haji qiran. Ada yang niat haji tamattu. Nah, ini beda. Kalau haji ifrad tadi haji baik, yang haji qiran haji sekaligus umroh. Kalau haji tamattu umroh dulu, niat umroh dulu. Nah, setelah pelaksanaan haji, setelah pelaksanaan umroh, haji pada tanggal hajinya baru niat masang haji. Niat haji lagi, ya. Itu tidak lagi di mikot. Tahu mikot? Perbatasan yang sudah ditentukan, ya, antara Mekah dan tanah Mekah dengan 2 Mekah, itu ya. Ini macam-macam. Kalau dari Madinah itu sekitar 500 kilo. Jaraknya ada yang sampai cuma 80-an kilo, sampai 100 kilo ada juga. Tergantung mana kita kan ada perbatasan yang dekat, ada yang jauh, ya, tergantung dari wilayahnya. Itu haji tamattu, niat umroh dulu di mikot itu. Setelah itu sampai di Mekah melaksanakan umroh, tahallul, atau nunggu boleh bebas melaksanakan apa, pakai baju besok, nunggu waktu haji. Aduh, seandainya kita masuk Mekah itu tanggal 1 haji, sampai di Mekah kita melaksanakan, setelah tanggal 2 kita lah boleh buka apa namanya, baju ihram. Kaki tanggal 8 masang balik, baru niat haji. Itu namanya haji tamattu, ya. Rukun yang pertama niat, masang niat, ya. Terus wukuf di Arafah. Ini puncak hajinya, wukuf di Arafah itu tanggal 9. Nah, itu.
Kalau orang dia ada hukum kata Nabi, ya dia ada haji. Itu. Itu tinannya tanggal 9 tu dia bisa ada jenjak. Ya, tanggal 9 sesudah zuhur kita lah ada di wukuf ada Arafah. Tidak besoknya sampai terbenam matahari mulai beranjak ke Muzdalifah. Ini dia jauh jarak tu. Ya, lumayan lah. Sekitar dia dah sampai 10 kilo dari apa nama? Dari Arafah ke Muzdalifah tu. Katalah Jessica kata lu pandak itu jaraknya. Katanya lebih cepat pakai berjalan kaki daripada naik bus. Bus macet. Kalau jalan kaki Tegal tiba. Ini ada rute perjalanan, ada jalur untuk jalan kaki ada. Ya, kalau lagi muda-muda lebih baik jalan kaki ya, untuk ke Muzdalifah tadi. Di sana bermalam ya. Itu lagi subuh baru pindah ke Mina lagi untuk melempar jumrah Aqabah. Ya, itu jadi sudah wukuf. Rukun yang ketiga yaitu tawaf bil baiti sab'an, tawaf ya, tawaf ibadah nama tawaf haji. Itu 7 kali keliling Ka'bah ya. Sudah itu as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, sa'i. Sudah itu al-halqu awit taksiru, bergundul atau bercukur besok pendek rambut ya, pendek rambut, bergundul atau mengerek rambut besok lah, tidak pula ada percukurnya boleh. Itu tanda itu halul ya. Nah itu. Jadi itulah 5 rukunnya. Masang niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan bercukur atau ngerek rambut ya. Terus wajib haji, wajibatul haji, wajibatuhu khamsatun. Ada wajib, ada rukun. Nah, kalau wajib tadi rukun itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak jadi hak haji, tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib, kalau tidak dilaksanakan bisa diganti dengan membayar jam, menyembelih kambing. Apa be? Al-ihramu minal miqat, masang niatnya di miqat atau di perbatasan tadi. Niatnya iya lah itu rukun, tapi posisi kita masang niat itu wajib di miqat. Jadi andai kata kalau kita lah masang niat di dalam Mekah, wilayah Mekah, berarti kan kita tidak melaksanakan kewajiban, tapi rukunnya terlaksana, niatnya terpasang, cuman tidak melaksanakan kewajiban, yaitu di miqat. Ramyul jimaris salasi, melempar jumroh yang 3, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqabah. Jadi di sana tuh di Mina itu ada apa tunggak, tanda kita maih batu. Setiap tunggak itu nama, yang pertama namanya ula, yang tengah wusta namanya, yang di ujung itu namanya aqabah. Nah, itu ketiga. Tapi kalau pada tanggal 10 itu kita hanya melempar 1 tunggak deh, yaitu yang aqabah. Tapi kalau pada hari tasyrik itu kita melempar ketiganya, masing-masing tunggaknya 7 kali dengan kerikil. Nah, ya kerikil. Makanya kita di anu itu di dalam perjalanan model di Muzdalifah kita mencari kerikil. Tapi oleh petugas haji itu kerikil di anu itu lah banyak kerikil, tinggal milih-milih bawa ngambil karena hamparan itu lah ditaburnya kerikil lah, kecil-kecil sebenarnya batu aspal lah ya, lado kan tinggal ngambil. Misalnya kita di Muzdalifah kan ada ngambil untuk melempar jumrah. Terus rukun wajib yang kedua, yang ketiga yaitu al-mabitum bi Muzdalifah, menginap di mabit itu menginap, bermalam di Muzdalifah ya, Muzdalifah ya.
sebelum kita ke Mina. Al-mabitu bimina layali ayyamit tasyrik, bermalam di Mina, tidur di Mina selama hari tasyrik. Berarti 11, 12, 13. Kalau malam 10-nya kita bermalam di Muzdalifah. Malam 11, 12, 13-nya kita bermalam di Mina. Ya. Nyerute macam-macam tuh. Ada yang besok tahulah kalau kalian pelaksanaan. Penting kalian kalau haji kok ikut deh. Tidak, ikut deh. Karena dia terlalu sulit. Mana yang ditunjuk oleh apa nama ketua kloter kita, itu yang kita laksanakan. Kan maeh, kan dia maeh dah, mana maeh? Melempar jumroh, ya nak? Tawaf, orang keliling, orang keliling. Sa'i, orang berlari, orang berlari. Macam itu. Ya. Macam itulah. Yang penting kita ikut nanti. Arahan. Orang hukum, ya hukum. Hukum itu kan memenang. Hukum itu kalau bahasa dusun itu memenang. Memenang macam mana? Memenang. Medewa kini kan. Di Arafah tu. Yang penting sesuai dengan jadualnya. Tanggal 9 setelah zuhur mulai. Tidak di sana duduk pada kita. Itu tentu orang memenang kena orang dalam ibadah. Perbanyak zikir. Perbanyak doa. Karena waktu itu waktu mustajab ya. Sudah itu tawaful wada. Tawaf antar balik. Itu wajib juga ya. Jadi 5 juga ya. 5 juga. Terus sunanul haji, sunat haji. Sunat haji ke banyak. Sunanuhu katsiratun minha al-ghusulil ihram wal wukuf wa ramyul jimari wa mandi ketika akan ihram. Ya. Ketika akan wukuf, ketika akan melempar jumroh. Ya mandi. Dekada dia mandi lah, niatkan haji, tapi niat mandi, niat sunat, mandi sunat ya. Membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu sunat juga. Perbanyak itu. Wa tawaful qudum, tawaf selamat datang. Kalau tawaf wada itu tawaf selamat tinggal. Kalau tawaf qudum tawaf selamat datang. Artinya ketika kita masuk Mekah, baru masuk Mekah kita disunatkan melaksanakan tawaf selamat datang. Tapi itu untuk orang yang melaksanakan haji ifrad dan atau haji qiran. Tapi kalau haji tamattu'nya ketika masuk Mekah, tawafnya langsung tawaf umrah. Kenokanya langsung melaksanakan umrah. Kalau orang haji tadi, nunggu tawaf hajinya nunggu hari haji itulah. Ya, nunggu hari pelaksanaan. Ini tak bisanya nunggu apa pelaksanaannya bisa nunggu hari haji. Tapi kalau kita yang umrah, yang tamattu itu langsung melaksanakan umrah dulu. Nah itu. Lanjut apa namanya? Wal mabitu di Mina lailatal wukufi di Arafah. Kita disunatkan bermalam di Mina sebelum ke Arafah. Jadi malam tanggal 9-nya besoknya kan ayo tergantung lah. Tergantung kebijakan pelaksana haji nanti. Ada yang pergi ke Mina dulu baru untuk tanggal 8 tu semuanya dah. Tanggal 8 tu ada yang pergi ke Mina dulu. Tidur di sana. Di Mina. Baru sudah itu pada tanggal 9-nya setelah zuhur baru wukuf pergi ke Arafah. Tapi ada juga yang langsung ke Arafah setelah tanggal 8-nya supaya jangan sibuk-sibuk ya. Tergantunglah mana yang anunya ya. Tergantung pelaksananya, petugasnya, ke mana arahnya. Kadang yang mempertimbangkan angkut-mengangkut itu terlalu banyak. Bisa baik tanggal 8 itu langsung ke Arafah atau bisa baik masih ngambil kesunatannya bermalam di Mina malam tanggal 9-nya. Kan tanggal 9 sudah zuhur kan kita wukuf di Arafah ya. Lanjut
sunat juga, sunatnya apa? Lubsu izarin waridain abyabaini, menggunakan pakaian putih, itu sunat. Makanya orang ngaji itu kan banyak pakai putih ya, putih. Wazikru, memperbanyak zikir, ya. Wal wuqufu wad doa, itu banyak doa dan ya memperbanyak doa. Itu pokoknya itulah sunat-sunat haji ya. Terus masuk yang sekarang itu tentang wujubul umrati, kewajiban umroh. Untuk siapa kewajiban umroh itu? Al umroh itu fardu ainin fil umri marratan kal hajj wal arkanuha ka arkanihi illa lukufa bi Arafah. Umroh itu sama, hukumnya sama dengan haji, yaitu fardu ain juga, satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Rukunnya sama dengan rukun haji, ya. Ada tawaf, ada sa'i, bacuku, masang niat. Ada selai dia sama. Wukuf di Arafah. Selebihnya samanya kan rukunnya kan 5. Masang niat. Nah, itu wajib, rukun. Sudah itu tawaf umroh. Itu sa'i umroh. Ya. Nah, tahallul, bacukur rambut. Nah, itu. Cuma satu yang tidak, yaitu wukuf di Arafah. Itulah beda haji dengan umroh. Ya. Nah, kalau rukun, kalau di Muzdalifah macam wajib tidak ada benda itu ya. Kalau di umroh tidak ada itunya. Wajib haji tadi tidak ada. Sudah itu muharramatul haji, keharaman haji. Apa yang diharamkan ketika kita sedang melaksanakan haji. Ini jadi pantang harus diingat tuh, ya. Harus diingat. Apa yang pertama, yahrumu fil haji asyratu asya'a. Haram, hal-hal yang diharamkan dalam haji itu ada 10. Yang pertama apa? Lubusul makhid, makai pakaian jadi. Pakaian mereka kita orang yang berjahit mereka. Itu untuk laki-laki ya. Ketika melaksanakan haji tidak boleh pakai pakaian yang biasa kita pakai yang berjahit. Yang pakaian jadilah kata bahasa kita. Laki-laki wajib pakai khusus yang tidak punya kain panjang lah kata waktu. Selai untuk melilit buat sarung, selai untuk selendang. Itu kan dia berbentuk baju, dia berjahit ya. Itu tidak boleh selama ihram. Dan tidak boleh pakai celana dalam, itu kan berjahit tuh, barang jadi ya, barang jadi namanya ya, lah berbentuk celana ya nak. Ini kain, pakai kain dasar awak kalau itu tuh kerja haji itu pakai kain dasar, artinya belum membentuk baju, belum membentuk celana. Nah itu ya, kain sepanjang itulah lilit. Orang ada kain kepan, ada orang dibelinya kain kepan, itulah diundonya sana. Kalau orang Pakistan apa orang India tu, kalau salah orang Pakistan ya. Jadi kain ihramnya kain kepan langsung, dibelinya kain kepan lewat dah. Untuk dibuatnya panjang dua lah ya, untuk buat sarungnya dan untuk buat selendang. Mungkin perkiraannya besok kalau mati itulah pengukuinya. Ya. Kalau kita kan kalau di Indonesia kalau kain ihramnya kain anduk. Semodel kain anduk. Ya. Itu agak tebal, berat pula lagi. Sudah itu dilarang juga
Taghiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Menutup kepala, dia boleh pakai keriyah, berjantan. Makanya ada dua lay itulah yang dia kena. Tanpa celana dalam lah. Ya, makanya hati-hati. Nah, itu makanya di situ beratnya haji itu kalau haji kalau seminggu 2 minggu gitu pakaian dulu. Pakai ihram kan? Nah, itu ya. Tidur pakai gitu kan? Nah, itu. Kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala. Kalau batino tidak boleh menutup wajah dan wajahnya. Jadi boleh pakai apa nama tu? Cadar. Ya. Tarjil sya'ri au halquhu. Tidak boleh menyisir rambut atau mencukurnya. Ya, selama kita ihram itu tidak boleh maknya. Tidak boleh kecuali kalau kita lah nak tahallul. Kalau sebelum masuknya tahallul kita lagi berarti kena denda itu gitu. Haram ya kita main kecuali kalau lah masuknya. Taklimul azfar, memotong kuku haram juga. Atibu, pakai parfum. Makanya selama kita ihram tidak boleh pakai parfum. Baik ihram umrah maupun ihram haji. Qatlus saidi, ya, berburu. Ada tempat binatang bekerja bertangkap ya tak? Membunuh binatang buruan tu. Akdun nikah selama ihram, selama melaksanakan haji atau umrah tidak boleh. Nikahnya tidak jadi, batal nikahnya. Nah, itu. Al-wat'u, melaksanakan hubungan suami istri tidak boleh juga, haram. Mubasyarah bisyahwatin, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat, itu tidak boleh. Qat'u asjaril haram, menebang pohon yang ada di tanah haram, jangan diganggu-ganggu, paham ya? Itu haram selama kita melaksanakan haji atau umrah, selama kita masih pakai ihram sebelum tahallul ya. Nah, itu makanya hati-hati. Jadi ingat itu adalah apa yang dilarang. Kalau yang lain-lainnya bisa baik kalian tunggu orang maih orang ya. Yang diharamkan, yang larang pantang itu yang harus diingat-ingat. Terus mau fa'ala muharraman, hukuman bagi orang yang melanggar. Apa hukumannya? Melaksanakan yang diharamkan tadi itu. Man fa'ala muharraman min muharramatil haji, dari barang siapa yang melakukan yang diharamkan tadi dari karaman-karaman haji itu, wajib alaihil fidyah, makanya wajib membayar fidyah, denda. Ya. Apa dendanya? Yaitu membayar fidyah ya. Nanti ada dendanya nanti. Kecuali akad nikah. Illa akdan nikahi, kalau akad nikah ya tidak ada fidyahnya, cuman nikahnya didesah selama pelaksanaan haji tadi. La fidyata fihi li'annahu lain akidu, karena itu nikahnya tidak jadi. Wal wat'u was-sayyidu sayati hukmuha, untuk penjelasan orang yang melakukan hubungan suami istri atau berburu, maka penjelasannya nanti. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Al-fidyah itu, yang dimaksud dengan fidyah itu ya zabhu syatin, yaitu menyembelih kambing, seekor kambing ya, itu yang benar. Atau saumu thalathati ayyamin
atau puasa 3 hari. Kalau dia ada kambing ya puasa, atau memberi makan apa namanya kepada fakir miskin, kepada 6 orang fakir miskin ya. Au mau salah satu usuin 3 sok kepada 6 fakir miskin. Jadi itu yang dimaksud dengan fidyah. Itu untuk orang, intinya kalau kamu melaksanakan yang diharamkan ya, maka dendonya ada. Bisa menyembelih kambing, bisa apa namanya poso, bisa memberi makan kepada fakir miskin. Nanti ada tahapan-tahapannya nih, setidaknya itu dendonya nanti. Terus hukum tarkir rukni, hukum meninggalkan rukun. Apa hukumnya? Kalau meninggal, kalau tadi hukuman bagi orang yang melanggar. Kalau meninggal rukun apa? Man taraka rukunan min arkanil haji awil umrati. Kalau kita ninggal rukun, salah satu dari rukun haji atau umroh, apa yang harus kita lakukan? Atabihi, ya wajib dilaksanakan, artinya ditunaikan, ya wajib ditunaikan. Kalau tertinggal kita lempar jumroh, apa nama itu? Tawaf, ya harus dilaksanakan tawafnya tadi. Tertinggal kita sa'i, harus dilaksanakan sa'i qabla tahallul, sebelum kita tahallul, sebelum kita bercukur. Ilal wukufi di Arafah, kecuali kita tertinggal wukuf itu kan tentu tanggalnya, tanggal 9 itulah, sampai waktunya bila wukuf itu mulai sudah zuhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10, masuk subuh tanggal 10 itu. Nah, kalau kita tidak masalah ke wukuf, ya sudah, zong haji kita dianggap tidak haji. Maka jika fayatahallalu anhu bi amali umroh, maka dia menjadi umroh, bertahala jadi umroh, tetap melaksanakan tapi sebagai umroh. Tak umroh kan sama. Apa beda umroh dengan haji? Wukuf jadi umroh, berarti dia harus ngulang tahun esok. Makanya hati-hati. Kalau kita haji harus wukuf, dia sebentar di padang Arafah. Makanya kalau ada orang sakit sedang tu nian, ya, sedang bayimpu-impu, saya bondo tu ke padang Arafah pakai bulan. Aduh, dalam berawat pakai oksigen macam tu bondo, agak sejam 2. Setelah tu baru bondo balik ke rumah sakit. Karena itu tidak, itu wukuf itu kan pakai waktu, maksudnya tertentu pada tanggal 9 itulah. Kalau dia dah terlaksana, ya sudah, dia dah hajinya menjadi hanya umroh. Wa yajibu alaihi qada ma'adamil jubron, ya. Jadi wajib qada kalau dia dapat wukuf, berarti melaksanakan haji ulang, ya. Dan juga menyembelih dam. Nah, itu jadi hukum tarkil wajibi awis sunnati, hukum apa namanya meninggalkan kewajiban haji atau sunnahnya. Itu apa? Barang siapa mentaraka wajiban min wajibatil haji, yajibu alaihi zabhu syatin. Kalau orang meninggalkan haji, kalau tadi kan meninggalkan haram, melaksanakan keharaman,
menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 fakir miskin. Kalau kita meninggalkan wajib haji, kalau rukun tadi wajib dilaksanakan. Dedo istilahnya bisa menyembelih kambing. Tapi kalau wajib, kalau kita tidak melaksanakannya, itu apa hukumannya? Yaitu menyembelih kambing. Fa in ajaza fa shaumu thalathati ayyam. Ya. Kalau dia telok, apa dedo kambing, dedo biaya untuk beli kambing, nya poso selama 10 hari. Ya, itu kalau wanita wajib. 3 harinya selama di Mekah, waktu di Mekah, 7 hari ketika salah di dusun. Nah itu. Wasab'atin fi baladihi. 3 harinya, 7 harinya di kampungnya. Waman taroka sunatan, kalau barang siapa yang meninggalkan sunat haji tadi, semodel membaca talbiyah dan lain sebagainya tadi, tidak pakai baju putih, tidak bermalam di Mina pada malam Arafah tadi, ya layal zamu bitarkiya syai'un, ya tidak apa-apa, cuman tidak dapat kesunatan baik ya. Ya cukup dulu karena sudah ya. Ini langsung lagi satu lagi tentang hukuman orang jima ketika haji. Itu apa? Al jima'u amdan yubtilul hajjah. Nah, kalau kita jima selama melaksanakan haji maka hajinya batal. Hati-hati ya. Itu intinya. Batal, gagal. Tidak, berarti sama dengan dia ngerjaji, batal ya. Batal. Itu harus kita pahami. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati kalau kita pelaksanaan haji. Karena pelaksanaan haji itu kan selama 40 Tidak, kita dalam 40 lagi. Ya. Ya, bini lain, kita lain. Nah, pergi muda-muda. Iyanya lain dah kelompoknya. Lain ya, kelompok jantan tina-tina lah. Ya. Jadi selama itu, dan yang dihitung itu bukan itunya maksudnya guys. Karena hajinya kan cuma berapa hari. Kalau haji tamattu kan cuma 5 hari. Paling lama 5 hari. Mulai tanggal 8 lah. 8 kita masang niat. Berarti ketika kita masang niat haji, berarti kita lah diharam hal-hal yang di luar haji. 8 kita masang niat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Paling lama 6 hari. Ya. Iya, dah usah di anu ya. Dada deh. Ya, hati-hati ya. Kalau takutnya batal hajinya ya. Kalau kita tutup. Subhanallah ya bihamdihi, subhanallah ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi haji itu dia sulit. Tunggu lah. Yang penting kamu tahu apa yang dilarang. Itu baik. Orang pakai selendang, orang pakai selendang. Orang berlari, awak berlari. Orang keliling, tawaf, awak tawaf. Nah, itu ya. Dia sulit. Yang penting kalian tahu baiklah apa yang dilarang selama haji ya. Apa yang dianjurkan selama haji. Itu baik. Sudah ya? Saya kira. Terima kasih.